Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yaitu bab 1 mengenai fungsi eksponensial dan logaritma. Ini materi ini untuk kelas 10 pada matematika peminatan. Langsung saja, yang bagian A itu adalah mengenai fungsi eksponen. Sebelum kita memasuki pengertian dari fungsi eksponen, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana dari definisi yaitu bilangan berpangkat. Jika A pangkat X atau ditulis seperti ini ya, ditulis A pangkat X, kalau pangkat itu penulisannya adalah kecil di atasnya, adalah perkalian berulang sebanyak X tergantung dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya 2 berarti 2. Ini melambangkan X faktor dari bilangan real. A dalam notasi matematika ditulis seperti ini, A pangkat X, yaitu A dikali dengan A dikali dengan A dikali dengan sampai A juga dikalikan sebanyak X. Kalau misalnya X ini pangkatnya, ini disebut pangkat ya, itu sebanyak 5, berarti A kali A sebanyak 5 kali, ini sebanyak X. Di sini keterangannya A pangkat X, di mana A itu disebut dengan bilangan pokok atau faktor atau bilangan faktor atau bilangan dasar. Ini A-nya. Ini disebut dengan bilangan pokok. Lalu X yang di atas itu kita semua mungkin sudah mengetahuinya. X itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Sebagai contohnya seperti ini. Ini kita misalkan 5 pangkat 2. Ini 5 bilangan pokok lalu 2 pangkatnya. Maksudnya adalah 5 dikali dengan 5. Ini karena 2 berarti 2 kali perkaliannya. Berikutnya contoh yang lainnya adalah 4 pangkat 5. Berarti 4-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 berarti adalah 4 pangkat 5. Itu definisi mengenai bilangan berpangkat. Lanjut, ini pengertian dari fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Fungsi ini memetakan setiap bilangan real A pangkat X dengan A besar dari 0. Ini A-nya tidak boleh kecil dari 0 ya, harus besar dari 0. Dan A-nya tidak sama dengan 1, berarti A-nya juga tidak sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponen adalah f x A pangkat X atau fx sama dengan A pangkat X atau y sama dengan A pangkat X dengan ketentuan A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dari bentuk di atas dapat diperjelaskan sebagai berikut, di mana X itu adalah disebut dengan peubah bebas. Lalu A itu adalah disebut dengan bilangan pokok, di mana A-nya tidak sama dengan 0 dan A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Berikutnya Y-nya disebut dengan peubah tak bebas. Kita lanjut. Ini adalah sifat-sifat dari eksponen atau sifat-sifat dari pangkat. Jika A dan B adalah bilangan real, sedangkan M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku, ini kalau yang bentuk pertamanya sifatnya adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kalau perkalian maka pangkatnya ditambah. Berikutnya yang B-nya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Berarti ini kalau pembagian maka pangkatnya adalah dikurang. Berikutnya A pangkat M, ini di luar kurungnya ada lagi N, itu maka sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Berarti kalau kurung berarti pangkatnya dikali. Berikutnya dalam kurungnya A kali B, ini perkaliannya A kali B pangkat N, itu maka N-nya pangkatnya kita kalikan satu-satu, maka A pangkat N ini dikali dengan B pangkat N.
Berikutnya ini pembagian A per B pangkat N. Maka ini sama dengan yang di atas tadi. Ini pangkatnya dikalikan satu-satu ke dalam. A pangkat N dibagi dengan A pangkat ini maksudnya B ya, B pangkat N. Ini salah, ini bukan A tetapi B pangkat N. Itu di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya A pangkat min N sama dengan ini, kalau pangkatnya negatif, kalau kita positifkan maka kita posisinya jadinya di bawah 1 per A pangkat N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya A pangkat 0, setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1 berapapun bilangannya kecuali A-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan hasilnya adalah 1. Berikutnya akar A pangkat M, di mana pangkat dari akar ini adalah N, itu maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi dengan N. Ya, ini pangkat di dalam dibagi dengan pangkat akarnya. Ya, kita lanjut, ini langsung contoh soal. Ini contoh soal hanya dibatasi cuma 2 ya. Contoh soal, tulislah hasil perkalian berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Kita contohkan yang A-nya adalah 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2. Ya, ini sifat yang nomor 1 tadi ya. Ini boleh kita lihat sifatnya. Nah, ini sifatnya A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Maka kalau perkalian maka pangkatnya ditambah. Ya, kita lanjut yang ini. Ini berarti pangkatnya ditambah 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 2. Ini dengan catatan bilang pokoknya harus sama ya. Berarti 3 pangkat ini 4 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 4 tambah 2 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 6. Berikutnya juga sama dengan yang di atas, 2 pangkat 7 dikali dengan 2 pangkat 2. Ini perkalian bilang pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita tambah. Berarti 2 7 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 9. Berikutnya sama bilang pokoknya, walaupun bilang pokoknya pecahan tetap pangkatnya ditambah dengan catatan bilang pokoknya sama. Ini 2 per 5 pangkat 5 dikali dengan 2 per 5 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 per 5 pangkat 5 ditambah dengan 4. Itu sama dengan 2 per 5, 5 tambah 4 adalah 9. Walaupun bentuk bilang pokoknya A, tetap pangkatnya ditambah dengan catatan bilang pokoknya harus sama. Ini A pangkat 11 dikali dengan A. A ini tidak mempunyai pangkat, tetapi ada pangkatnya 1 di sini, tetapi tidak ditulis. Sama dengan berarti A 11 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah A pangkat 12. Yang nomor 2 yaitu tulislah hasil perkalian berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A-nya adalah 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini adalah perkalian. Coba kita lihat sifatnya. Kalau pembagian adalah yang nomor 2, itu adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka hasilnya adalah pangkat yang di atas dikurang dengan pangkat yang di bawah. Ya, kita lanjut ini. Berarti pangkat di atas ini 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 3. Itu sama dengan 2 pangkat 8 dikurang dengan 3. Pangkat di bawahnya adalah 3, sama dengan 2 pangkat 8 kurang 3 adalah 5. Berikutnya 7 pangkat 6 dibagi dengan 7 pangkat 2. Itu sama dengan ini pangkat di atasnya adalah 6 dikurang dengan pangkat di bawahnya adalah 2. 7 pangkat 6 dikurang dengan 2. Itu sama dengan 7 pangkat 4. Selanjutnya walaupun pecahan dibagi dengan pecahannya itu sama dengan 3 pangkat 4 3 per 4 pangkat 6 itu dibagi dengan 3 per 4 pangkat 3. Itu sama dengan bilang pokoknya sama ya. Berarti 3 per 4 pangkatnya 6, pangkat di atasnya 6 dikurang dengan pangkat bawah adalah 3. Itu sama dengan 3 per 4 pangkat 6 kurang 3 adalah 3. Ya. Mungkin sekian dari saya untuk pembelajaran mengenai bentuk eksponen. Ya, mungkin contoh soalnya cuma 2 dulu. Ya, untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.